Empat Purnomo. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan dari pertigaan Pasir Kunyit menuju ke Pasar Langkat Lancar. Ini akan lewat rel ya, lewat bawah ya, tidak melewati flyover. Jadi bagaimana keseruannya, saksikan terus video ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar saya bisa lebih bersemangat. Oke, selamat menyaksikan. Well. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pasir Kunyit ya sekarang ya. Nah, lihat di siang hari. Oke, kalau kita mau ke arah Langen berarti kita belok ke kiri ya. Kalau yang lurus itu ke arah Banjar. Baik, kita mulai perjalanannya. Jadi kita langsung ya belok ke kiri karena kita mau ke arah Langen Sari. Jadi dari pertigaan ini nanti ke Langen ataupun di pas jembatan Pelangi itu kurang lebih 3,5 kiloan lah ya, 3,5 kilometer itu sampai ke jembatan Pelangi atau jembatan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Yang mana Jawa Tengahnya di Wanarja ya masuknya ya, dan Jawa Barat di Kecamatan Langen Sari. Oke, kita saksikan saja ya. Dan tentunya biar lebih nyaman perjalanannya dan agar saya juga tidak nyorocos terus kita panggil untuk bisa menemani teman-teman semua. Oke, kita tampilkan musik. Dan perjalanan kita kali ini sangat nyaman ya, karena sekarang jalannya itu sudah cor sampai ke lokasi ya. Artinya sampai ke lokasi itu sampai ke jembatan perbatasan ini sudah cor dan sudah lebar. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah lama tidak lewat sini pasti pangling ya. Apalagi sekarang nih di sebelah kanan ini. Nah, ini lagi dibangun sebuah perum ya, perumahan, karena dulu di sini itu padahal tinggi, udah digali ya, udah diratakan sehingga bagus sekali untuk perum. Nah, dari sini sudah kelihatan jelas sebuah jembatan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Dan ini namanya jembatan Pelangi ya. Kalau orang Langen Sari menyebut ini adalah jembatan Pelangi. Karena mungkin karena warnanya itu warna-warni ya, seperti pelangi, dan tentunya kita langsung juga disambut oleh pepohonan yang sangat rindang dan indah ya untuk kita pandang dan kita lalui.
Dan sebagai informasi juga bahwa di sebelah kanan kita, nah di sebelah sini nih adalah makam Syekh Sanusi, yang mana makam ini sangat terkenal dan sering sekali dikunjungi oleh warga sekitar ataupun bahkan oleh warga luar ya, luar Banjar. Dan tidak jauh juga dari sini kita akan menemui di sebelah kanan ini, nah pas di sini ya, adalah sport center Langensari ataupun Gelora Banjar Patroman. Dan biasanya di situ dipergunakan untuk event-event motor cross ya. Event-event motor cross biasanya di situ ya kawan, di Gelora Banjar Patroman. Dan juga di pertigaan ini, sebelum pertigaan SMA Negeri 2, dan ini pertigaan sebelah kanan kita ada Koramil Langensari. Oke, dan kalau kita dari pertigaan ini ke arah kanan, ini juga bisa ke Auri lewat sisi Tanggul. Nah sekarang sudah nampak ya untuk alun-alun Langensari, ataupun nampak jelas flyover Langensari dari sini. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Puskesmas Langensari 2 yang mana dipergunakan oleh warga masyarakat sekitar. Nah sekarang kita ambil ke arah kiri karena saya ingin melewati perlintasan rel kereta api. Jadi agar teman-teman tahu ya, kebanyakan kan lewatnya adalah flyover, jarang yang lewat sini karena tidak memahami mungkin ya. Tapi memang resiko juga, lebih recommended memang lewat flyover. Dan kalau kita ke kiri itu ke arah desa Meringin Sari ya. Lalu kita ambil ke kanan. Nah sebelum flyover kita belok ke kiri. Kalau lurus itu ke arah stasiun Langensari. Nah kita ambil ke kiri untuk melintasi sebuah perlintasan rel kereta api. Nah inilah perlintasan rel kereta api Langensari ya, yang mana ini hanya bisa ataupun boleh dilalui oleh kendaraan motor saja dan sepeda, karena untuk mobil disarankan untuk lewat atas. Dan di pertigaan ini sebelah kiri tuh bisa melihat ada sekolahan SMP Islam Langen. Dan kita lurus belok kiri. Nah itu patung KB juga kelihatan. Nah, belok kiri sampai kita menjumpai pasar dan di depan ada lampu merah. Ini adalah pasar Langensari, mana ini pasarnya sudah baru ya, walaupun masih belum ramai sekali ya, tapi menurut saya juga cukup ramai. Di pasar Langensari, kebetulan hari ini bukan hari pasaran jadi kurang begitu ya. Dan ini lampu merah, dari perempatan lampu merah ini kita kalau mau ke Langkap Lancar kita ambil yang lurus saja ya. Kalau kita ambil yang ke kanan itu sebenarnya bisa, cuma nanti ada belok lagi. Kalau yang ke kiri itu ke Lakpok, ke Cikawung. Kita lurus terus, dan di depan kita akan menjumpai sebuah rumah sakit umum daerah RSUD Asi Husada.
yang baru mulai beroperasi di tahun 2021 kemarin nih. Jadi masih belum cukup ramai, tetapi memang rumah sakit ini sangat membantu masyarakat ya, supaya tidak jauh. Terkadang kan ketika yang di Oknam ini terlalu jauh, masyarakat agak bingungan. Ini dekat lah, ini bangunan rumah sakit di sebelah kanan jalan. Nah ini nih, ini adalah bangunan rumah sakit Hasyim Husada. Nah, kalau ini sudah masuknya di Kelurahan Muktisari, dan kita sampai di pertigaan Parkit ataupun Perapatan Kidul ya. Ini adalah pertigaan Parkit. Kalau kita ambil yang ke kiri itu ke arah sama ya, Rapok Kelapa Sawit ya. Karena kita mau ke Pasar Langkap Lancar, sehingga kita belok ke kanan. Oke, betul, ke kanan. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu Kelurahan Muktisari ataupun kantornya, ini di sebelah kanan. Nah ini kantor Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari. Dan di sebelah kiri ini ada pabrik plastik ya, pabrik plastik. Ini sebelah kiri pabrik plastiknya. Sejak kau pergi tinggalkanku, dunia terasa sepi dan beku. Kau bawa semua janji manismu, tinggalkan aku dalam pilu. Ku coba untuk melupakan, namun bayangmu masih bertahan. Setiap langkah, setiap nafas, kisah kita terus terlintas. Luka di hatiku tak kunjung sembuh, meski ku coba untuk melawan waktu. Kau yang ku cinta kini menjauh, tinggalkan aku dalam rindu. Ku berjalan di antara kenangan, menahan peri yang kau tinggalkan. Lalu tidak jauh dari sini kita memasuki kawasan Bulak Sawah Sampit ataupun terkenal dengan Warung Bulak, yang mana tempat ini adalah tempat kuliner ya, yang pernah viral pada zamannya. Jadi ketika ini buka memang sangat viral karena dengan penampilan yang kanan kirinya sawah dan disuguhi dengan pepohonan yang menyatu. Jadi antara kanan dan kiri ini menyatu ya. Ini ada beberapa yang sudah ditebangi sehingga sudah kurang menyatu ya. Kalau dulu menyatu dan benar-benar menyatu sehingga kelihatan seperti kita lewat di bawah gua gitu ya. Dan di sini juga terdapat berbagai macam kuliner, tentunya untuk rekan-rekan semua yang mau berkuliner ya, ini bisa di sini sambil menikmati suasana sawah, suasana alam ya, dengan sumilir angin yang tentunya sepoi-sepoi membuat mata kita ngantuk. Dan terkadang juga ketika kita beruntung ya, kita bisa melihat penampakan Gunung Slamet dari area sawah tersebut. Dan tidak jauh dari sini nanti ada sebuah pom bensin di sebelah kiri. Jadi pom bensin untuk warga masyarakat Langensari ini juga tidak terlalu jauh. Bagaimana menurut kalian untuk jalan di Langensari? Ini kita lihat kan dari tadi sampai sekarang ini sudah halus, alhamdulillah ya. Sudah halus.
dan mulus, walaupun memang ada beberapa yang mungkin rusak gitu ya. Nah ini dia pom bensin ataupun SPBU-nya. SPBU. Nah ini sudah masuk di pocong kantong ya. Masuk pocong kantong. Nah oke. Jadi sudah berbeda ataupun berpindah alam. Berpindah kelurahan maksudnya. Jadi sempat kalau kita melewati ya, tadi ada Muktisari, terus ada Langansari kelewatan lagi ya, terus ada Rejasari juga kelewatan. Nah ini baru pocong kantong, kita sudah memasuki pocong kantong, tinggal nanti beberapa meter lagi kita akan menjumpai pasar Langkap Lancar yang berada di kelurahan Pocong Kantong. Demikian tadilah ya untuk rekan-rekan semua, dan jangan lupa dorongan, dukungan kepada teman-teman semua agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat sebuah karya. Dan ini jarang-jarang loh saya membuat video yang panjang ya. Dan karena memang satu editingnya terlalu lama gitu ya. Saya biasanya membuat short. Untuk like, komen, dan subscribe ya, untuk saya lebih bersemangat. Ini dia pasar Langkap Lancar Pocong Kantong. Pasarnya bukan hari pasaran juga sih,